Basic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perusahaan Adidas didirikan di kota Jerman di tahun 1920 oleh dua bersaudara, Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Di waktu itu, Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan Dassler Brothers yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Adidas memiliki struktur organisasi global dengan dewan eksekutif beranggotakan 5 orang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Adidas merupakan perusahaan peralatan olahraga terbesar di Eropa dan terbesar kedua di dunia. Dengan lebih dari 60 toko di Indonesia dan pabrik di Tangerang, bekerja sama dengan PT Panarup Industri dan PT Spotich. Visi perusahaan adalah menjadi pemimpin global dalam industri perlengkapan olahraga dengan merek yang dibangun berdasarkan hasrat terhadap olahraga, dan misinya mencangkup kepemimpinan dalam inovasi dan desain, fokus pada konsumen, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menyampaikan hasil keuangan yang luar biasa secara konsisten. Perencanaan pemasaran strategis untuk meningkatkan penjualan sepatu Adidas di PT Industri Panarup menjadi fokus yang signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penurunan penjualan sejak September 2019 dan dampak COVID-19. Perusahaan telah mengerjakan strategis pemasaran termasuk penggunaan analisis SWOT untuk mengatasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penjualan sepatu Adidas. Pengendalian kualitas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan sebelum proses produksi berjalan hingga selesai produksi. Dalam konteks produksi sepatu Adidas, pengendalian kualitas melibatkan penghilangan dan penyebutan faktor penyebab kerugian pada produk. Penggandaan adalah proses penjualan produk yang dibuat oleh perusahaan kepada pembeli yang tertarik. Dalam konteks perusahaan seperti Adidas, penggandaan melibatkan penjualan berbagai produk seperti sepatu dan aksesoris kepada pelanggan di seluruh dunia. Pengembangan yang dilakukan oleh PT Adidas menguji cobakan produk sebelum rilis untuk memastikan kualitas dan efektivitas. Kompensasi yang diberikan oleh PT Adidas kepada karyawannya adalah kompensasi langsung atau imbalan uang yang langsung dari perusahaan seperti gaji, tunjangan, THR, insentif, komisi, dan bonus. Kompensasi non-finansial seperti fasilitas yang tidak berwujud uang, seperti pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan sportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan tanggung jawab serta perilaku-perilaku lainnya. Pengintegrasian PT Adidas dengan teknologi adalah penting untuk menciptakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi serta menjaga kepuasan pelanggan. Kedisiplinan PT Adidas sebagai perusahaan olahraga yang berbeda mendorong kedisiplinan pada karyawannya dengan mengadopsi berbagai strategi dan inisiatif. Pemberhentian PT Adidas terhadap sebagian karyawan mereka berdasarkan kabar yang beredar, sekitar 1.400 karyawan yang terkena PHK. Namun perusahaan ini menegaskan bahwa PHK dan pengangguran upah buruh dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.